Sobat Dedi. Kali ini jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya mau ngobrol-ngobrol mengenai bincang-bincang bagaimana kita melampiaskan hobi dengan minum kopi. Oke, mari kita mulai dengan beberapa alat yang saya miliki. Ini adalah kopi seduh ya dari Starbucks. Kebetulan kemarin saya pulang dari Cina, saya beli. Kemudian yang di belakangnya adalah namanya untuk Nespresso ya, namanya pot, kopi untuk membuat di mesin Nespresso. Nah, ini di sampingnya adalah sebiasa alat pengukur kualitas udara yang selalu saya monitor setiap saat. Nah, di bawahnya ini adalah mesin espresso yang cukup lumayan ya. Nanti saya akan coba bagaimana mengoperasikannya. Nah, di sebelahnya ini adalah potnya untuk membuat kopi dari mesin espresso. Bermacam-macam jenis kopinya ya, saya pilih acak aja. Dan ini adalah mesin kopi manual ya. Saya beli juga udah cukup lama, jarang dipakai, tapi nanti kita coba bagaimana cara menggunakannya. Nah, ini sudah saya persiapkan. Dan di bawah adalah perlengkapan gelas-gelas, sedotan. Kemudian di sebelahnya adalah kopi. Nah, ini kopinya Baca ya, yang nanti juga saya demokan. Dan paling bawah ini adalah alat-alat perawatan dan juga cara menggrinding, mesin grinding kopi. Oke. Kembali ke mesin utama yang pertama. Nah, ini adalah perlengkapannya. Itu ada frother apabila kita malas membuat froth, kita ada mesin pembuat froth ya. Nah, ini juga dari Nespresso. Oke, saya akan mulai dengan mesin yang pertama, yaitu Nespresso. Saya akan coba, walaupun saya tidak akan membuat kopi dengan susu, tapi sebaiknya saya peragakan dulu ini alat-alat untuk membuat froth ya. Jadi mesin membuat busanya cappuccino. Saya rakit dulu. Ini dipasang. Oke. Setelah itu saya akan masukkan. Kemudian ini saya masukkan ke sini. Nah, ini adalah tempat di mana kita mendapatkan susu kalau kita membuat cappuccino, nanti ini dikemarikan ya. Tapi karena kita tidak membuat cappuccino, saya sekarang hanya membuat americano ya. Jadi saya nyalakan dulu mesin ini. Oke, nyala, dia akan memanaskan. Kemudian saya akan nyalakan juga mesin yang kedua. Nah, ini agak lama, saya manasin dulu. Nanti dia akan mulai lihat ya, kedip-kedip melakukan pemanasan. Nah, sedangkan yang ini sudah siap ya. Sekarang saya akan mengambil satu pot yang warnanya merah, nggak tahu ini apa, pokoknya saya coba saja. Itunya, lipnya dibuka, kemudian ini dimasukkan. Kita tekan, nah dia siap untuk kita lihat airnya cukup. Apa yang kita membuat adalah lungo ya, atau americano
isinya kira-kira 100 ml. Baik, kita akan coba dan ini akan jalan secara otomatis. Ya, kita bisa lihat, ini mulai menekan potnya dan kelihatan kopinya sudah keluar. Ya. Nah, sementara menunggu itu, saya akan siapkan untuk mesin yang kedua, yaitu dengan mesin manual. Ini braille. Ya, saya akan isi dulu fillernya. Nah, itu kopi yang espresso lungo sudah selesai. Saya akan sekarang kopi untuk yang manual ya. Isinya juga tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Ini ya, kemudian ini diratakan seperti biasa. Kemudian diratakan dan tekan cukupnya ya. Oke, kembali ke sini. Nah, ini ada mesin penekannya, jangan terlalu kencang sebab kalau enggak nanti dia akan susah. Coba cukup, geser sedikit. Sekarang kita akan masukin ya. Oke, udah siap. Taruh gelasnya di sini dan kita akan buat dia 1 cup saja. Oke, ini espresso juga. Kopinya sudah mulai keluar. Saya lihat, wah, ini betul-betul espresso. Tapi saya mau lungo, jadi kita tambah 1 saja. Lagi sehingga volunya menjadi 80 mililiter ya. Agak sedikit jangan terlalu keras supaya jantungnya nanti aman. Nah, ini sudah selesai. Apabila sudah selesai, ini sudah siap disaji ya, dan ini kita buka karena sudah selesai. Kita taruh di sini nanti untuk dibersihkan. Ini kopinya sudah selesai. Nah, kemudian kalau kita mau membuat steam secara manual, maka diambil dari sini. Kita buang dulu air panasnya sehingga nanti dia akan menjadi betul-betul steam ya. Jadi kita buang dulu. Ini rupanya nanti sudah mulai air panasnya dibuang. Kita bisa lihat apabila kita membuat froth, caranya begini ya. Nanti dia akan menjadi steam, tapi sekarang tidak saya praktekkan. Kita kembali akan menutup, tapi semua akan saya selesaikan. Nah, ini proses membuat kopi ya, dengan 2 buah mesin yang saya miliki. Dan saya juga ada 2 buah ya untuk membuat kopi tubruk, kopi siram. Nah, ini nanti dimasukkan sini. Ini sudah saya peragakan di kopi baca ya. Nanti juga jadi 1. Kelengkapan lain adalah ini ya, ini pot manual
apabila saya kehabisan stok ini, kemudian saya bisa masukkan ini manual ke dalam Nespresso ini. Ya, oke. Mungkin sementara itu saja dulu ya. Ini kopi saya coba dulu bedanya apa nih kopinya. Waduh, benar-benar mantap. Ini juga panas. Waduh, mantap ya. Oke, saya rasa cukup demo untuk pembuatan kopi hari ini. Ya, ini mesin mereknya Breville, satu lagi Nespresso, dan semua perlengkapannya sudah saya jelaskan. Terima kasih. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita nerusin ngobrolin kopi dengan kopi mereknya Baca ya. Dan kita akan mulai saja bincang-bincang mengenai kopi merek Baca. Oke? Dari Baca Coffee yang baru saya terima dari anak saya ketika pulang dari Singapura. Jadi ada bermacam-macam jenis kopi, seperti yang tertera ada Torquino, kemudian ada apa lagi, Sidamo Mountain. Jadi ada di dalam box tersebut ada bermacam-macam jenis kopi, ada Seville Orange, dan selanjutnya itu ada Singapore Morning, dan nanti akan saya coba bagaimana mencobanya. Ini adalah jenis Sweet Mexico yang juga ada di dalam box. Kemudian ada jenis Magdalena, jadi bermacam-macam dalam satu box yang saya terima. Masing-masing ada 4 bungkus. Kemudian ada Lagua juga, saya nggak tahu itu dari mana karena saya nggak baca secara detail. Saya hanya buka, dan kemudian ada Narajo Mountain. Dan yang terakhir ada yang di dalam box, isinya juga ada 4. Itu adalah Fine Flavor Caramel Morning. Nah, ini saya coba membuka sasetnya. Saya buka, saya sobek, kemudian saya masukkan di gelas ya, seperti sebenarnya halnya yang lain. Sementara saya akan menyiapkan perangkat untuk memasak air ya. Jadi saya mempergunakan kompor buat camping, kemudian dengan gas portable. Saya coba masukkan, nanti akan saya masak dengan potnya ya. Pot dari tembaga itu lumayan juga, itu saya belinya ya. Jadi saya udah nyalain kompor camping gasnya, udah saya isi air dan saya masak. Saya tunggu airnya sampai mendidih. Kemudian, dan menurut petunjuknya bahwa suhu air itu tidak boleh mendidih ketika disiram, tetapi harus 98 derajat. Jadi saya setelah mendidih, saya diamkan beberapa saat, kemudian baru saya siram. Gitu ya. Seperti pakar barista aja gitu. Padahal saya tahu kopi enak juga, nggak ngerti gitu. Cuman saya senang aja minum kopi, wangi,
kemudian pahit, dan tentunya bisa ngantuk gitu. Tapi saya tidak terpengaruh dengan minum kopi. Kalau udah ngantuk mah tidur aja bro gitu. Oke, dan ini udah berapa kali, menurut dia cuma 2 kali siram ya, itu sudah cukup untuk bisa diminum. Jadi kita tunggu sampai airnya turun semuanya, dan apabila setelah selesai, itu saya cium-cium wanginya kopi tadi, lumayan ya. Dan akan kita buka setelah airnya turun semuanya. Kita akan coba seruput kopinya, dan mudah-mudahan kayaknya sama aja gitu kan. Kopinya pahit, panas, cuman wanginya macam-macam ya. Itu saja dahulu. Oke, sobat-sobat Dedi, terima kasih telah dengerin obrolan atau bincang-bincang saya bersama Single Podcast, bercerita mengenai bagaimana saya sehari-hari kalau minum kopi, baik menggunakan mesin Breville maupun espresso. Dan yang terakhir tadi adalah menggunakan metode seduh ya, dengan kopinya dari baca ya, bermacam-macam jenis kopi. Saya coba dengan metode terakhir, yaitu dengan memasak air dengan kompor camping, dengan gas yang portable, masak, saya siram kopi dan selesai diminum, diseruput, lumayan juga. Dan saya dengar juga bahwa Baca Kopi itu akan membuka kafenya di Plaza Senayan, dan mudah-mudahan saya bisa mencoba dan membandingkan apakah Made in Dedi lebih enak atau yang dibaca lebih enak, dan nanti kita buktikan. Saya rasa terima kasih, dan mudah-mudahan ini menghibur teman-teman saya. Dan kebetulan saya juga kemarin baru pulang dari China, di Chongqing, kemudian Shenzhen dan Guangzhou ya. Dan selama 5 hari, dan saya sekarang sudah kembali dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Single Podcast yang lain. Merdeka, NKRI harga mati. Terima kasih.